Saya prinsip begini, jadi saya harus mengikuti segala era, walaupun saya mungkin usia sudah ini ya, separuh. Jadi ketika VCD itu sudah tidak diminati lagi oleh penikmat musik Indonesia, semua sudah beralih ke digital. Mulai bangkit itu sekitar 2 tahun yang lalu. Ya saya mulai benar-benar untuk menggeluti di dunia digital sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Bima. Saya lahir di kota Tulungagung tanggal 10 November tahun 1971. Tepatnya saya lahir di Desa Pelandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Saat ini saya sebagai owner PT Berkah Talenta Abadi, di mana PT Berkah Talenta Abadi ini banyak bergerak di bidang entertain, yang mana kami mulai berdiri di tahun 2013. Kalau untuk anggota tetapnya ya itu kita satu tim, gitu. Satu tim itu sekitar 20 orangan lah. Gitu. Untuk saat ini PT Berkah Talenta ini berada di Kota Kediri, tepatnya di Perumahan Permata Jingga, Blok J nomor 9, Kelurahan Tinalan, Kota Kediri, Kecamatan Pesantren. Sebenarnya Berkah Talenta ini berdiri ini sebenarnya hanya berawal dari hobi saya. Jadi hobi saya memang dari masih sekolah SD, SMP itu saya sangat hobi sekali bermain musik dan menyanyi gitu. Jadi pada waktu SMP, saya berada di SMP Negeri 5 Tulungagung itu, waktu itu masih ada OSIS ya. Itu kebetulan kegiatan ekstrakurikuler itu saya selalu hobi bermain band bersama teman-teman pada waktu itu. Berawal dari hobi itu, akhirnya masa-masa remaja saya juga sering mengikuti semacam lomba-lomba ya. Pada waktu itu masih ada namanya pop singer, jadi belum ada karaoke, belum ada, ini namanya masih pop singer ya. Saya mengikuti beberapa event-event itu pada waktu itu. Kadang ya di dalam kota sendiri, sampai di luar kota, di Surabaya. Dan itu pun waktu itu karena kondisi keluarga kami itu juga keluarga yang boleh dikatakan pas-pasan, jadi kami tetap harus untuk semua itu berusaha sendiri gitu. Tapi saya memang punya keinginan yang kuat untuk pada waktu itu bisa di dunia entertain gitu. Jadi ketika saya merasakan masa-masa yang cukup sulit ya, karena dukungan dari keluarga itu kan sebenarnya ada, tapi karena kondisi dari keluarga saya waktu itu kan tidak memungkinkan. Jadi saya berusaha untuk semampu saya. Jadi ketika ini berawal dari hobi, akhirnya ada kesempatan untuk mencoba-coba dulu untuk berkumpul dengan teman-teman gitu ya. Saya akhirnya
untuk berusaha untuk mendirikan satu buah grup, yaitu di tahun 2013 di Kediri, saya mendirikan grup orkes New Talenta. Ya, New Talenta itu. Jadi kita New Talenta juga sama, berawal dari terop ke terop. Jadi dari terop ke terop itu akhirnya ini apa lebih menambah semangat saya untuk bisa mencapai yang lebih gitu. Jadi gini, di tahun-tahun 2013 itu setelah saya mendirikan Orkes New Talenta, itu saya dari dulu kan punya keinginan untuk bisa masuk di dunia rekaman. Tapi pada waktu itu memang persaingan sangat ketat sekali, tidak mudah untuk mencapai masuk di dapur rekaman pada waktu itu. Akhirnya tahun 2013 akhir itu saya membangun sebuah studio rekaman sendiri dan untuk memulai produksi VCD sendiri dengan label Talenta Record pada waktu itu. Jadi melatar belakangi saya untuk memiliki keyakinan untuk mendirikan label rekaman itu. Saya melihat pada waktu itu dunia hiburan ini sangat senantiasa dinamis. Jadi dunia hiburan pada masa ke masa itu selalu berkembang. Jadi saya melihat celah ada prospek di situ. Pada waktu itu VCD sangat marak sekali. Jadi saya terus bersemangat untuk memproduksi VCD pada waktu itu. Tetapi setelah saya menterjuni, karena sebenarnya saya tidak punya latar belakang untuk menjadi produser pada waktu itu, sehingga awal-awal kami memproduksi itu kami mengalami kesulitan-kesulitan untuk bagaimana mendistribusikan produk kami, gitu. Karena persaingan pada waktu itu label-label itu sangat ketat sekali. Jadi tidak gampang untuk menerobos di pasaran, seperti itu. Nah itu tadi, jadi saya pada awal-awal itu cukup banyak mendapatkan rintangan ya. Jadi untuk mendistribusikan, memasarkan dari hasil produk kami, itu ternyata tidak segampang yang kita bayangkan. Jadi kita sudah banyak produksi, tapi pasar-pasar itu sudah tidak gampang untuk menerobos pasar itu karena karena kita label baru yang belum dikenal, memang masih butuh promosi yang cukup gencar pada waktu itu. Tetapi alhamdulillah lambat laun produk-produk dari kami ini bisa diterima oleh masyarakat pecinta musik Indonesia. Iya, tetapi ketika menginjak di tahun 2016-17 ini kan sudah mulai bergeser. Jadi VCD ini sudah mulai tidak diminati lagi oleh masyarakat gitu. Gitu. Sehingga eranya sudah mulai era masuk digital ya pada waktu itu. Gitu. Ya saya prinsip begini. Jadi saya harus mengikuti segala era. Walaupun saya mungkin usia sudah ini ya separuh ya, tetapi saya selalu mengikuti era apa yang lagi digemari oleh masyarakat. Jadi ketika VCD itu sudah tidak diminati lagi oleh penikmat musik Indonesia, semua sudah beralih ke ini ke digital. Sehingga tetapi pada waktu itu saya belum tertarik untuk menggeluti secara serius di digital. Jadi hanya iseng-iseng saja di dunia digital itu, terutama di YouTube itu. Jadi itu mulai bangkit itu sekitar 2 tahun yang lalu.
ya saya mulai benar-benar untuk menggeluti di dunia digital sampai sekarang. Saya kira sebenarnya pada prinsipnya di dunia digital atau YouTube ini lebih mudah dibanding pada waktu saya menekuni di produser sebagai produksi VCD. Karena terus terang kalau di digital, di YouTube ini kan tidak dibutuhkan tim yang cukup banyak seperti waktu kita memproduksi VCD. Jadi katakanlah kita hanya 1, 2, 3 orang aja sudah tim gitu sudah cukup. Kalau untuk produksi VCD kan mulai dari kita memplanning materi lagu, mulai produksi, mulai mengemas, sampai di pemasaran, sampai izin lagu, semua kan kita yang menghandle. Jadi kalau sekarang saya kira lebih lebih mudah lah gitu di era digital ini. Ya, tetapi memang tidak kita pungkiri semakin ke sini itu memang persaingannya juga semakin ketat gitu. Di VCD ini memang secara teknis sebagai produser ini kan mencakup semuanya ya. Kita harus mencakup mulai dari menyiapkan materi lagu, menyiapkan artis, terus produksi, terus kalau sudah jadi VCD nanti dikemas, terus dipasarkan. Jadi lebih lebih membutuhkan tim dan tenaga yang lebih ekstra gitu. Oh ya, kalau yang namanya sebuah pekerjaan memang semuanya ada risikonya ya. Jadi semua pekerjaan memang ada risikonya, termasuk sebagai produser waktu itu. Ya biasalah kita di dunia bisnis mungkin kan nitip nitip VCD kan, waktu itu kita akan nitip ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke toko sini, ke toko sini, seperti itu. Ya biasalah terjadi problem yang sedikit tapi semua bisa diatasi gitu. Kalau mengalami sebuah problem, saya selalu mengambil hikmah positifnya saja. Jadi saya tidak berfokus kepada satu permasalahannya, tetapi saya berfokus pada solusinya. Jadi saya selalu mencari solusi yang terbaik secara kekeluargaan dan semuanya gitu. Ya alhamdulillah ya, walaupun di Berkah Talenta ini meskipun di dunia digitalnya boleh dikatakan kita fokus itu baru, belum lama. Tetapi saya melihat progresif perkembangannya itu cukup luar biasa. Saya melihat dari subscribe dari 0 sampai yang sudah kita miliki sekarang ini kan terus semakin hari semakin bertambah. Dan juga untuk view penonton yang menggemari dari channel YouTube kami juga cukup lumayan bagus gitu. Yang jelas yang pertama saya selalu mengutamakan dari segi kualitas. Jadi kualitas yang saya sajikan untuk pemirsa pecinta musik Indonesia ini, saya target utamanya adalah mengutamakan itu. Baik itu dari kualitas materi lagu, dari kualitas artis, dari kualitas audio maupun videonya. Itu yang saya utamakan. Terus yang kedua, saya selalu mengupdate apa lagu-lagu atau materi apa yang saat ini lagi digemari oleh pecinta musik Indonesia gitu. Jadi saya selalu mengikuti itu sehingga insya Allah alhamdulillah kami masih bisa bertahan gitu. Kalau sosok yang paling berpengaruh saya kira apa ya, ini secara umum ya, secara teknis saja. Jadi semua kita kerja tim satu keluarga saya. Jadi saya sekarang memanfaatkan dari keluarga kita sendiri, dari istri saya, dari anak saya, untuk bisa membangun channel ini. Jadi saya melibatkan mereka semuanya, gitu.
Ya harapan saya, harapan kami, saya tetap bisa lebih maju. Saya berusaha untuk tetap mempertahankan yang terbaik dan tentunya saya tetap akan mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat pecinta musik Indonesia. Ini yang saya utamakan. Saya tetap akan senantiasa untuk bisa terus belajar, mengevaluasi mungkin yang sudah apa yang belum saya lakukan akan kita lakukan gitu. Jadi inovasi-inovasi yang saat ini sedang saya lakukan ya antara lain tetap saya selalu belajar. Saya selalu berusaha untuk belajar apa yang menjadi kekurangan di Berkah Talenta. Itu yang selalu kita inovasi. Apa mungkin dari segi audio, dari segi visual, dari segi kualitas lagu, ini yang terus kita inovasikan sehingga intinya kami tetap ingin memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat pecinta musik Indonesia. Tuh. Sementara kita belum menjalin ya, tapi memang untuk yang event-event kita yang masih ada orkes itu, satu grup orkes New Talenta, memang kita masih ada beberapa mitra dengan perusahaan untuk melakukan event-event promosi gitu ya. Tapi ini selama pandemi ini memang sementara event-event kan masih kita belum diadakan gitu. Jadi makanya kita berfokus ke dunia digitalnya dulu gitu. Oh, sangat terhambat sekali selama pandemi kemarin. Iya, karena bagaimanapun kan kita tetap harus mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena event-event yang diselenggarakan ini kan belum mendapatkan izin ya untuk keramaiannya itu. Jadi kita tetap harus mengikuti itu. Prestasi yang dicapai ya kita yang jelas bisa bersaing lah di waktu di dunia VCD, di era VCD maupun di era digital, sampai sekarang kita masih tetap bisa bersaing untuk mencapai target untuk penggemar musik Indonesia yang senantiasa mengikuti kita gitu. Sekarang sudah tidak lagi, jadi kita sudah fokus ke produksi saja. Jadi sudah tidak pernah ikut di event-event perlombaan lagi. Jadi kita beberapa kali malah mengadakan lomba untuk audisi gitu. Jadi di tahun 2019 kita kan pernah audisi Talenta Mencari Bintang. Terus kita juga pernah mengadakan audisi lomba seni jaranan tropi wali kota di tahun 2018 kayak gitu. Jadi kita sekarang malah penyelenggara, tapi jarang kita mengikuti audisi itu. Dengan tujuan ya kita memberikan wadah untuk pelaku seni. Jadi kita pertama memberikan wadah untuk pelaku seni dan memberikan ruang serta jalan untuk bagi generasi muda yang memang punya berbakat gitu. Jadi gitu. Jadi kita memberikan jalan lah agar mereka juga mendapatkan ruang gitu. Karena banyak teman-teman pada waktu itu kan punya potensi yang cukup bagus, tetapi dia belum tahu bagaimana jalannya untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik itu. Gitu. Tapi alhamdulillah di era digital ini kan semua lebih terbuka. Jadi semua bisa diakses. Sekarang di radio-radio, TV-TV swasta kan sudah terbuka untuk mengadakan audisi-audisi sehingga lebih mudah untuk teman-teman yang punya bakat di bidang seni itu untuk menyalurkan hobinya atau mencapai impiannya untuk menjadi seorang artis atau entertain yang lebih Jadi
motivasi yang harus dimiliki adalah motivasi yang tetap rendah hati, tetap mau belajar, dan tetap mengikuti era yang kita lalui. Jadi kalau saya boleh memetik pesannya Pak Habibie ya, di arus yang menggemuruh saat ini adalah arus globalisasi. Barang siapa berhenti sejenak, dia akan tergilas oleh globalisasi itu. Ini yang kadang menjadi motivasi saya. Itulah sedikit sekelumit dari perjalanan saya sebagai owner Berkah Talenta. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi khususnya untuk generasi-generasi muda, anak-anak saya yang saat ini sedang berjuang. Tetaplah untuk bersemangat. Jangan berhenti, raih terus impianmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berjuang, jangan berhenti, raihlah impianmu, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tetap semangat.